Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai sort atau pengurutan. Untuk memulainya, silahkan buka Visual Studio Code-nya dan nyalakan Docker-nya. Nah, kita akan melakukan koneksi baru. Nah, ini koneksi yang biasa kita gunakan, akan kita pakai lagi ya. Saya akan create new playground seperti ini. Nah, saya akan hapus dulu. Nah, ini akan saya tutup lagi ya untuk sidebarnya. Nah, saya akan membuat sebuah konstanta. Cons mydb sama dengan inventory. Nah, kita akan gunakan inventory. Nah, kemudian saya akan use mydb. Nah, kemudian ini saya akan coba tampilkan db-nya ya. Oke, kita coba jalankan dulu. Oke, inventory sudah ada. Nah, saya coba tampilkan semua datanya. Oke, taran. Oke, ini data yang bisa kita gunakan untuk contoh sort ya. Nah, sort perintah dasarnya kalau nggak sort ini digunakan untuk melakukan pengurutan sort. Nah, digunakan untuk pengurutan ascending atau descending ya. Nah, jadi secara dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, perintah dasarnya seperti ini. Ini untuk sort. Kursor ini maksudnya perintah yang digunakan untuk mendapatkan data ya. Kemudian sort. Nah, baru setelah itu kita gunakan kurung kurawal. Sini ada fieldnya. Nah, baru di sini ordernya ya. Order. Nah, kemudian pisahkan dengan field, kemudian titik 2 order. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan secara langsung ya, ordernya berapa, ini perintah dasarnya. Nah, untuk penerapannya kita bisa menggunakan secara ascending. Nah, menulisnya gimana? Kursor, nah sort, kemudian di sini sama masih field ya, field seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan kita kasih satu, ini secara ascending ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin ini secara naik, naik. Nah, ini saya duplikat. Nah, kalau kita kasih minus satu, ini menurun. Menurun ya. Nah, kita juga bisa dengan kombinasi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita field 2 titik 2 1. Nah, ini kombinasi. Ini ada ascending dan descending. Oke, kita langsung coba ya. db dot barang. Nah, kita akan coba tampilkan. Nah, misalkan kita mau menampilkan price yang eksis. Nah, ini saya akan menggunakan perintah exist. Exist dan seperti ini satu. Jadi hanya yang eksis saja. Nah, kemudian dari perintah ini kita mau tampilkan hanya nim 21 dan price-nya saja. Oke, sementara kita jalankan dulu ya. Nah, kita run. Nah, ini ada error. Apa errornya? Oh, ini bukan kurung kurawal ya, bukan kurung tapi kurung kurawal. Ini. Nah, kita jalankan. Nah, ini datanya yang bisa kita gunakan ya. Nah, kita coba sekarang urutkan secara ascending dan descending. Kita coba, nah di akhir dari sebuah statement untuk pencarian ini kita tambahkan di sini sort. Sort. Nah, baru di sini tambahkan dalam kurung fungsi sortnya seperti apa. Misalkan ini saya mau price
titik 21. Jadi kita akan meluruskan lewat price. Nah, lihat di sini ada price nih 699. Kemudian di sini juga ada 699. Nah, di sini ada 899, 899. Nah, baru 799. Nah, ini kenapa yang terakhir 799 kan? Terakhir ini berupa string ya, bukan berupa number. Jadi urutannya seperti itu. Jadi number dulu baru terakhir string. Kalau misalkan ada 0, 0 dulu. Nah, ini 0 dulu nih. Paling atas. Ini kalau misalkan kita urutkan secara dari 0 kecil, besar, besar, dari kecil ke besar. Nah, sekarang kalau misalkan kita buat kebalikannya, ini saya duplikat ya. Ini tinggal diganti dengan minus 1 aja di sini. Minus 1 seperti ini, kita coba jalankan. Nah, yang paling bawah ini jadinya 0. Dan yang paling atas jadinya yang string ini. Nah, ini kalau kita kebalikannya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mensortir lebih dari satu? Nah, kita masih akan menggunakan data ini ya. Nah, kita coba tambahkan price dan name. Ini price, sorry, ini tetap. Nah, yang di sini, nah yang akan kita tambahkan. Kita akan tambahkan di sini price 1, kemudian name 1. Nah, ininya dua-duanya 1 ya, kita coba dulu. Dua-duanya 1. Nah, lihat. Jadi kita akan mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. Pertama akan price-nya dulu, ini 0, price, kemudian name-nya diurutkan. Jadi yang paling pertama dulu diurutkan, kemudian yang selanjutnya diurutkan. Tergantung urutannya secara ascending atau descending. Nah, kalau misalkan kita buat kebalikannya, ya tinggal dibalik aja. Misalkan kita bikin ini saya duplikat lagi. Misalkan ini secara berbalik ya. Yang ini dari kecil ke besar, yang NIM-nya dari besar ke kecil. Kita jalankan. Nah, ya lihat kan? Tuh. Dia diurutkan secara berbeda antara price dan NIM. Nah, selain itu kita juga bisa mengurutkan tanggal. Nah, misalkan kita mau menampilkan barang dengan release date. db dot barang. Nah, kita akan cari nih collectionnya berdasarkan release date ya. Release date. Nah, release date-nya ini, nah kita kasih 1. Sorry, ini tambahkan exist ya. Dollar exist 1. Ini kita coba jalankan dulu. Oke, ini jalan ya dengan menggunakan exist 1. Nah, kemudian yang mau kita munculkan hanya nama dan nah ini name titik 21 dan release date. Release date titik 21. Oke, ini kita tampilkan dulu. Oke, ini udah muncul. Nah, sekarang di sini kita tinggal tambahkan sort. Nah, kita tambahkan di sini misalkan sortnya berdasarkan release date. Nah, release date kita ingin minus 1 misalkan ya. Ini kita jalankan. Nah, ini jadinya ya dari yang terbesar. Nah, 2022, 2020 ke yang terkecil ke bawahnya. Nah, kalau kebalikannya, ini tinggal dihilangkan minusnya. Kita jalankan. Nah, ini kebalikannya. Itu kalau misalkan kita menggunakan date ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mensortir untuk dokumen yang embed atau disematkan ya, dokumen sematan atau embedded dokumen ya. db dot barang dot find dot find. Nah, kita mau memunculkan misalkan di sini ada name dan spek ya. Nah, kita mau memunculkan semua seperti ini ya. Kemudian yang mau kita munculkan di sini name titik 21.
dan spek titik 21. Sebelum kita sortir, kita coba tampilkan dulu ya. Nah, di sini ada embed dokumen ya, atau dokumen yang sematan seperti ini nih. Spek nih ya. Nah, caranya kita bisa lakukan di sini sama sort. Nah, kurung buka. Nah, di sini kita tinggal tambahkan kurung kurawal. Karena kita menggunakan embed, kita bisa memanggilnya sama ya. Ambil dulu induknya, kemudian anaknya. Berarti spek dot. Nah, apa yang mau kita urutkan, misalkan RAM. Nah, setelah itu baru kita titik 2 1 ataupun -1. Kita coba jalankan ya. Nah, berhasil kita urutkan ya. Berdasarkan ini 4 4 8, berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Nih 12. Kalau misalkan kita balik, tinggal tambahkan di sini -1. Kita coba jalankan lagi. Ini kita run. Tuh. 64. Nah, RAM-nya kemudian ke 16, kemudian ke 12 dan ke kecil bawah. Nah, itu kalau misalkan kita untuk data yang embedded. Oke, kurang lebih seperti itu ya contoh kali ini untuk sortir atau pengurutan. Jadi kesimpulannya kita bisa mengurutkan data berupa data yang hanya satu data, kemudian bisa lebih dari satu data ataupun kombinasi, tipe data DAT dan tipe data embed atau sematan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.